السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang kembali memudahkan langkah kaki kita untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-18 dari bulan Dzulhijjah di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang ke-11 di dalam Kitabul Muamalat terkait dengan akad al-ijarah atau akad sewa menyewa. Tafadhal iqra' الباب 11. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى: الباب 11، الإجارة وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها. معنى الإجارة وتعريفها: لغة مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه تسمية الثواب أجرا، وشرعا عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة
أو على عمل معلوم بعوض معلوم. أدلة مشروعيتها ودليل مشروعيتها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وقوله جل شأنه قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وجاء الوعيد لمن لم يوفي الأجير أجرته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. طيب حسبك, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Para jemaah yang Allah muliakan, bab yang ke-11 di dalam Kitabul Muamalat terkait dengan akad ijarah atau akad sewa menyewa. Kata penulis wa fihi masailu, di bab yang ke-11 ini ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyatiha. Masalah yang pertama terkait dengan definisi ijarah atau makna al-ijarah dan definisi al-ijarah. Apa itu ijarah? Kata penulis lughatan, secara bahasa istilah al-ijarah mushtaqqatun minal ajri. Ya, istilah atau kata al-ijarah di dalam bahasa Arab terambil dari kata al-ajru. Al-ajru wa huwa al-iwadu, dan makna al-ajr adalah al-iwad, yakni imbalan. Ya, al-ajr maknanya imbalan atau pengganti. Itu namanya al-ajr. Wa minhu tasmiyatu thawabi ajran. Dari sinilah ya kata ats-thawab, pahala, dinamakan ajr. Karena Allah menjadikan ya imbalan atas amal seorang hamba berupa pahala. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya atas amal-amal kebaikan seorang hamba berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka thawab ya pahala dinamakan juga apa? Al-ajru. Dinamakan ajr. Ya karena pahala ini ya Allah jadikan sebagai iwad, sebagai imbalan atas amal kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Wa syar'an, adapun makna atau definisi al-ijarah menurut istilah syariat, maknanya adalah aqdun, ya suatu akad, ala manfaatin mubahatin ma'lumatin, ya suatu akad atas manfaat yang sifatnya mubah. Ya, manfaat ini bisa berupa benda atau fisik, bisa berupa jasa. Ya, karena akad ijarah, akad sewa menyewa itu bisa berupa sewa menyewa fisik, ya, benda tertentu atau barang tertentu, bisa juga berupa ya yakni jasa, menyewa jasa tertentu. Maka ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah secara syariat, ma'lumah dan ma'lum, ya sifatnya diketahui oleh kedua belah pihak, antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan. Ya, objek transaksinya maklum, jelas. Sesuatu yang maklum, diketahui,
bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, ya, bukan sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Demikian pula manfaat tersebut hukumnya mubah secara syariat. Ya, maka tidak boleh seseorang berakad ya ijarah dalam perkara yang hukumnya haram. Ya, dalam perkara yang hukumnya diharamkan secara syariat. Ya. Tu'khadhu syai'an fa syai'an. Di mana manfaat tersebut diambil ya sedikit demi sedikit, muddatan ma'lumatan, dalam tempo waktu tertentu yang telah disepakati. Min ainin ma'lumatin au mausufatin fi dhimmah. Ya, baik berupa benda yang ma'lumah yang sudah ada, atau yakni berupa benda mausufah yang sifatnya jelas, ya, fi dhimmah, yang masih dalam tanggungan, ya, tapi dijelaskan sifatnya belum ada, tapi ya akan ada wujudnya nanti, ya, akan ada wujudnya dan dijelaskan sifat-sifatnya. Au ala amalin ma'lumin bi'iwadhin ma'lum, atau akad atas suatu pekerjaan yang maklum, yang diketahui bersama antara kedua belah pihak, dengan upah yang maklum, ya, dengan imbalan tertentu yang sudah disepakati. Ya, atau bahasa ringkasnya, ya, agar kita faham, yakni terkait dengan akad ijarah ini. Ijarah itu maknanya adalah akad sewa menyewa barang atau jasa. Ya, akad sewa menyewa barang atau jasa yang hukumnya mubah secara syariat, dan objek yang diakadkan maklum, diketahui oleh kedua belah pihak, ya, dengan tempo waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu yang sudah disepakati. Jadi ya, terkait dengan akad ijarah atau sewa menyewa, maka ada dua pihak yang bertransaksi, namanya akad muawadhah, ya, yang saling bertransaksi. Ada penyewa dan ada yang menyewakan. Kemudian ada objek yang diakadkan, yang disewakan. Ada tempo waktu tertentu yang sudah disepakati, ya, dan ada imbalan tertentu yang sudah disepakati. Ya, dan akad ini atau objek akad ijarah bisa berupa ain, ya, benda tertentu, seperti sewa menyewa properti. Ya, seseorang menyewakan rumah, ya, dengan tempo 1 tahun. Ya, harganya 25 juta 1 tahun. Ya, ini namanya akad ijarah secara ain. Ya, ain maklumah, bendanya yakni maklum, diketahui bersama. Kemudian temponya maklum, diketahui bersama. Ya, temponya 1 tahun. Kemudian ujrohnya, ya, biayanya juga maklum. Ya, sebanyak 25 juta. Ya. Demikian pula di antara bentuk ijarah adalah ijarah berupa jasa, ya, yakni sewa tenaga atau keahlian. Maka sewa menyewa atau ijarah itu ada kalanya berupa ain atau barang, ya, sewa aset atau fisik tertentu, dan ada kalanya berupa sewa menyewa tenaga atau keahlian. Ya. Contoh sewa menyewa yakni keahlian atau tenaga seperti menggunakan jasa arsitek untuk, ya, membuat pola rumah yang kita inginkan. Ya, maka kita menggunakan jasa arsitek tersebut. Ya, kita sepakat yakni dengan biaya tertentu.
Ya. Dan kita mengambil jasa atau keahlian dari sang arsitek tersebut. Ini juga termasuk akad ijarah. Ya, termasuk akad ijarah. Wallahu a'lam. Maka secara garis besar ijarah itu ada dua macam. Ada ijarah barang, ya, sewa menyewa barang, dan ada ijarah jasa, sewa menyewa, ya, jasa atau tenaga atau keahlian. Yang membedakan antara bai' dengan ijarah, yang membedakan antara transaksi jual beli dengan akad sewa menyewa, ya. Kalau dalam transaksi jual beli yang berpindah apa jamaah? Kepemilikan barang. Ya, kepemilikan barang. Ya, ini hak milkiyah. Adapun dalam akad ijarah, maka ya kepemilikan barang tidak berpindah dari penyewa kepada yang menyewakan. Ya. Namun dalam transaksi ijarah yang berpindah adalah hak guna manfaat. Ya, dalam transaksi ijarah yang berpindah adalah hak guna manfaat. Ya, atas suatu objek kepada pengguna atau kepada penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran biaya sewa ya tertentu yang telah disepakati. Maka selama kurun waktu yang telah disepakati tersebut, ya, berpindah, yakni hak guna manfaat barang tertentu dari penyewa kepada atau dari yang menyewakan kepada pihak yang menyewa. Ya, selama batas waktu tersebut, maka penyewa punya hak untuk memanfaatkan barang yang dia sewa. Kalau sudah habis masa waktunya, maka kembali kepada pemilik. Ya, maka ini yang membedakan antara akad bai', akad transaksi jual beli, dengan akad ijarah atau sewa menyewa. Kalau dalam transaksi jual beli yang berpindah apa? Status hak milik, status kepemilikan. Antum beli rumah dari si fulan dengan harga 210 juta. Ya, atau 250 juta. Ya, maka setelah sah akad jual beli terjadi, berpindah kepemilikan. Ya, kepemilikan barang, kepemilikan rumah dari ya penjual berpindah kepada siapa? Kepada pembeli. Ya, demikian pula kepemilikan thaman atau harga berpindah dari pembeli kepada penjual. Ya, sedangkan pada akad ijarah maka yang berpindah bukan kepemilikan barang, tapi hanya sebatas hak guna manfaat barang yang disewakan tersebut dalam waktu tertentu dengan upah tertentu. Kalau sudah selesai masa ya penyewaannya, maka barang tersebut kembali menjadi milik siapa? Milik ya pihak yang menyewakan secara utuh. Ya, tidak berpindah hak kepemilikannya kepada ya pihak penyewa. Nah, ini yang membedakan antara akad bai' jual beli dengan akad ijarah. Baik. Poin yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha, dalil-dalil yang menjelaskan disyariatkannya akad ijarah. Dalil-dalil menjelaskan bahwasanya akad sewa menyewa adalah akad yang disyariatkan di dalam Islam. Ya, termasuk bagian dari transaksi yang dibolehkan di dalam Islam. Di antara dalil yang menjelaskan disyariatkannya akad ijarah, kata penulis, wa dalilu masyru'iyyatiha qauluhu ta'ala. Dalil pensyariatan akad ijarah di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in arda'na lakum
fa'atuhunna ujurahunna. Jika mereka fa'in arda'na lakum, jika mereka menyusukan anak-anak kamu. Mereka di sini siapa? Istri-istri yang sudah ditalak oleh suaminya. Ya, kalau terjadi perceraian, terjadi kasus perceraian ya antara suami dan istri, kemudian suami tidak merujuk istrinya, atau talaknya talak bain, sudah talak 3, yang tidak memungkinkan lagi untuk rujuk kepada istrinya, ya dalam kondisi masih punya anak bayi, sudah jatuh talak bain, ya, namun ada anak bayi yang mau tidak mau, ya anak ini harus apa? Mendapatkan asupan ASI dari seorang wanita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum, jika mereka istri-istri yang sudah ditalak oleh suaminya itu menyusukan anak-anakmu, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Ya, berikan imbalan kepada wanita yang menyusui anakmu. Ya, karena status seorang wanita kalau sudah bain dari suaminya, ya, maka statusnya bukan lagi apa? Istri. Bukan lagi istri bagi sang laki-laki tersebut. Maka ketika sang wanita itu menyusukan anak dari laki-laki tersebut, maka dia punya hak untuk dapat apa? Dapat imbalan dari bapaknya. Ya. Punya hak untuk mendapatkan imbalan dari bapak sang anak tersebut. Ya, maka ini termasuk kategori ijarah. Ya, termasuk kategori ijarah. Ya. Wa qauluhu jalla sya'nuhu. Dalil yang lain dari nas Al-Qur'anul Karim yang juga menjelaskan disyariatkannya akad ijarah adalah firman Allah tabaraka wa taala di surat Al-Qasas ayat yang ke-26 terkait dengan kisah Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya, ketika Nabi Musa lari dari Mesir ke negeri Madian. Ya. Kemudian menjumpai 2 orang wanita yang sedang mengantri apa? Air. Ya, kemudian dibantu oleh Nabi Musa alaihi salam mengambilkan air. Maka kemudian Allah sebutkan, ya di antara kisahnya, qalat ihdahuma, dan salah seorang dari kedua perempuan itu yang dibantu oleh Nabi Musa berkata, ya kepada bapaknya, berkata kepada ayahnya, ya abati istajirhu, wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja. Ya, angkat dia sebagai ajir. Pekerjakan dia. Ya, jadikan dia sebagai seorang pekerja pada kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya, ya, orang yang paling baik atau yang paling berhak engkau ambil sebagai pekerja adalah orang yang qawi, yang kuat, dan orang yang amin, orang yang terpercaya. Asyahid dari ayat di atas, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang dipekerjakan, ya, dengan imbalan tertentu, dengan upah tertentu. Maka ini menunjukkan bahwasannya mengupah seorang pekerja hukumnya boleh, ya, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dengan upah yang disepakati hukumnya boleh di dalam syariat. Ya. Sebagaimana ya tentang kisah Nabi Musa alaihi salam bersama kaum Madian. Ya. Maka 2 ayat ini di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama
akan diperbolehkannya akad ijarah, dan tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Wa qad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin istajara rajulan min Bani Dail hadiyan khirritan. Dan ya telah datang riwayat yang sahih bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, peristiwa ini berkaitan dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar pernah istajara, yang menyewa seorang laki-laki dari Bani Dail, ya, untuk dijadikan sebagai hadian, penunjuk jalan. Khirritan, ya, yakni khirrit maknanya kata penulis al-mahir bituruqi wal masalikil khafiyah fi sahra. Khirrit artinya orang yang punya keahlian mengetahui jalan-jalan, ya kalau kita bilang jalan-jalan tikus, ya, jalan-jalan yang orang banyak nggak tahu. Ya, khirrit ini keahlian, ya, di antara bangsa Arab, ya, di mana sebagian mereka tahu celah-celah jalan-jalan yang tersembunyi di tengah padang pasir yang banyak orang nggak tahu, tapi dia tahu. Itu namanya khirrit. Ya, maka ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar, ya, menyewa seorang laki-laki dari Bani Dail untuk menunjukkan jalan, ya, dari Makkah ke Madinah. Jalan yang jarang dilalui oleh kebanyakan manusia, ya, agar selamat dari kepungan orang-orang kufar Quraisy. Maka ini pun dalil yang menunjukkan bahwasanya akad ijarah adalah perkara yang diperbolehkan di dalam Islam karena diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah fi'liyah beliau. Wa ja'al wa'id liman lam yuwaffil ajira ujratahu, dan datang ancaman bagi orang yang mempekerjakan, ya, seorang pekerja namun dia tidak tunaikan hak pekerja tersebut. Ya, sudah menyuruh orang bekerja untuk dia tapi enggak dia bayar, maka orang ini diancam, ya, dengan siksa yang keras. Ketika seseorang dia mempekerjakan seseorang, yang menyewa seseorang untuk bekerja kepada dia, namun ketika selesai pekerjaannya dia enggak gaji, dia enggak bayar, ya, maka orang semacam ini diancam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Bukhari, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia, kata Allah, yang aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Ada 3 golongan manusia yang kelak aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat nanti. Wa dzakara minhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara 3 golongan yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat, di antara mereka adalah rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Di antara 3 golongan manusia yang akan menjadi musuh Allah di hari kiamat adalah seseorang yang dia mempekerjakan seorang pekerja, dan pekerja tersebut dia tunaikan pekerjaannya, namun yang mempekerjakan tidak memberikan upahnya. Maka kelak dia akan menjadi, ya, musuh Allah di hari kiamat nanti. Ya, orang yang menzalimi pekerja, ya, sudah bekerja sesuai yang dia minta, kemudian dia enggak bayarkan upahnya, maka kelak dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dalam hadis Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dalam hadis Ibnu Majah
dengan sanad yang sahih. Ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya. Ya, sebelum keringatnya kering, ya, maka berikan upahnya. Ini anjuran ya untuk menunaikan hak pekerja yang bekerja bersama kita. Tunaikan hak mereka. Ya, bayar upah mereka, ya, dan diusahakan disegerakan pembayaran upah tersebut sebelum kering ya keringatnya, maka sudah diberikan ya upah dari pekerjaannya. Ini di antara adab ya di dalam mempekerjakan seseorang. Ya, jangan sampai ya kita sudah meminta dia bekerja, dia sudah keluarkan tenaga, ya sudah mengeluarkan waktu, kemudian ya giliran gajian ya kita nggak kasih gajinya, ya kita tidak memberikan upahnya. Maka ini kezaliman yang sangat besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ya dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya akad ijarah adalah akad yang masyru', yang disyariatkan di dalam Islam, ya berdasarkan dalil-dalil di atas. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, iqra al-mas'alah ats-tsaniyah syurutuha. المسألة الثانية شروطها. الأولى: لا تصح إلا من جائز التصرف عاقلا بالغا حرا رشيدا. الثانية: أن تكون المنفعة معلومة لأن المنفعة هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع. الثالثة: أن تكون الأجرة معلومة لأنها عوض في عقد معاوضة فوجب العلم بها كالثمن. الرابعة: أن تكون المنفعة مباحة فلا تصح الإجارة على الزنا والغناء وبيع آلات اللهو. الخامسة: كون المنفعة قابلة للاستيفاء فلا تصح الإجارة لشيء يتعذر استيفاء المنفعة منه كإجارة أعمال حفظ شيء يحتاج إلى الرؤية. السادسة: أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له. للمؤجر. أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها لأن الإجارة بيع المنافع فاشترط ذلك فيها كالبيع. السابعة: أن تكون المدة معلومة فلا تجوز الإجارة لمدة مجهولة لأنها تؤدي إلى التنازع. Iya, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Iya, masalah yang kedua dari bab yang ke-11 terkait dengan syarat sahnya akad ijarah atau akad sewa menyewa. Syurutuha, ya syarat sahnya akad ijarah. Yang pertama, la tasihhu illa min jaizit tasarruf. Tidak sah akad ijarah melainkan dilakukan oleh pihak yang sah transaksinya. Ya. Yang transaksinya dihukumi sah atau legal secara syariat. Maksudnya adalah orang yang bertransaksi ijarah adalah pihak yang berakal, aqilan, balighan, ya sudah berusia baligh, hurran, orang yang merdeka, dan rasyidan, yakni orang yang cakap dalam bertransaksi, bukan orang yang safi, ya bukan orang yang bodoh atau yang kurang akalnya. Ini makna dari kata jaiz atau tasarruf, orang yang tasarrufnya atau transaksinya legal secara syariat. Ini orang yang balik, berakal,
kemudian orang yang merdeka bukan hamba sahaya, dan orang yang rasyid. Rasyid lawan kata dari safi, ya. Rasyid lawan kata dari as-safi. Ini orang yang cakap dalam bertransaksi, bukan yang ya akalnya kurang. Ya, ini syarat yang pertama. Pihak yang melakukan akad sewa menyewa adalah pihak yang kedua-duanya jaiz at-tasarruf. Ya, transaksinya memang dihukumi sah atau legal secara syariat. Ya, maka kalau yang menyewakan orangnya majnun, ya, yang menyewa juga orangnya majnun, ya, sama-sama gila, maka enggak sah transaksinya. Ya. Atau yang menyewa majnun, gila, ya. Pihak penyewa waras, akil, berakal. Ini pun tidak sah. Ya, karena disyaratkan agar sah transaksi tersebut dilakukan oleh dua pihak yang jaiz at-tasarruf. Transaksinya dihukumi sah atau legal secara syariat. Adapun kalau salah satu dari kedua ya pihak bukan jaiz tasarruf, ya bukan orang yang sah tasarrufnya atau transaksinya, ya maka akadnya tidak sah. Ya. Wallahu a'lam. Syarat yang kedua, antakunal manfaatu ma'lumatan. Hendaknya ya barang atau jasa yang disewa yang menjadi objek ya ijarah punya manfaat yang maklum, yang jelas. Ya, sesuatu yang memang ada manfaatnya. Li'annal manfa'ata hiyal ma'qudu alaihi, karena manfaat inilah ya, manfaat dari barang atau jasa inilah yang menjadi objek transaksi dalam ijarah. Ketika seseorang sewa menyewa, objeknya apa? Manfaat. Ya. Manfaat dari jasa atau manfaat dari barang yang disewakan tersebut. Ya. Fashturital ilmu biha kal bai', maka disyaratkan ya harus diketahui manfaatnya sebagaimana dalam hal jual beli. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli maklum, ya sesuatu yang diketahui oleh kedua belah pihak. Ya demikian pula dalam hal manfaat, karena akad sewa menyewa itu terkait dengan kemanfaatan. Ya, maka sebagaimana dalam hal jual beli, di antara syarat sahnya jual beli, barang yang ditransaksikan maklum, ya, jelas barangnya, maka dalam hal ijarah, akad sewa menyewa, manfaatnya harus jelas. Ya. Diketahui bersama oleh pihak penyewa atau yang menyewakan. Ini syarat yang kedua. Ats-tsalis, syarat yang ketiga, antakunal ujratu ma'lumatan. Kalau tadi ya dari sisi objek manfaat yang disewakan, syarat yang ketiga, hendaknya upah atau imbalan yang diberikan juga diketahui, maklum, diketahui oleh kedua belah pihak. Hendaknya upah yang ya diberikan itu maklum, diketahui oleh kedua belah pihak. Li'annaha 'iwadun fi 'aqdi mu'awadatin, karena yang namanya ujrah itu merupakan iwad, yakni pengganti, merupakan imbalan yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Ya, dalam akad mu'awadah, dalam akad mu'awadah. Ya, ini akad mu'awadah artinya tukar menukar antar dua pihak. Ya. Ada dua pihak yang bertransaksi. Yang satu memberi ya manfaat, yang kedua memberi upah. Ya, yang satu menjual, yang satu membeli, namanya akad mu'awadah. Ya, ada tukar menukar. Ya, ada transaksi dari dua belah pihak. Maka harus ditentukan upahnya ya secara jelas. Fawajabal ilmu biha kathaman, maka wajib untuk diketahui ya upah tersebut oleh kedua belah pihak sebagaimana
dalam transaksi jual beli harganya harus apa? Harus jelas. Beda dengan akad hibah pemberian. Ya, maka yang diberi nggak harus apa? Nggak harus tahu harganya berapa. Ya, beda dengan apa akad hibah. Kita kasih hadiah. Ya, karena ini bukan akad muawadhah, tapi kita yang memberi. Dia nggak memberi apa-apa ke kita. Ya, tapi dalam akad muawadhah seperti jual beli, sewa menyewa, maka harus jelas. Ya, sebagaimana manfaatnya harus jelas, demikian pula upahnya harus jelas. Ya, karena akad ijarah itu akad muawadhah harus diketahui bersama, ya, oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik ya dari sisi penyewa ataupun yang menyewakan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan setelah azan. Silakan muadzin azan terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita sudah sebutkan 3 syarat sahnya akad ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang bertransaksi adalah orang yang jaiz tasarruf, ya, yang perbuatannya atau transaksinya legal atau sah secara syariat. Ya, yakni orang yang baligh, berakal, merdeka dan rasyid. Ya, yang cakap dalam bertransaksi. Syarat yang kedua, manfaat ya dari barang atau jasa yang disewakan maklum, diketahui bersama oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah upah, ya, atau ujrah dalam akad ijarah juga harus maklum, diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Ya, maka tidak boleh bertransaksi ijarah dengan iwad atau ujrah yang majhul, yang tidak diketahui, tapi harus jelas di awal. Ya, berapa biaya sewa dari akad tersebut. Asyartur rabi', syarat yang keempat, kata penulis, antakunal manfaatu mubahatan. Manfaat, ya, dari barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah di dalam syariat. Ya, bukan perkara yang diharamkan dalam syariat. Tidak boleh kita bertransaksi sewa menyewa dalam perkara yang diharamkan oleh syariat. Fala tasihul ijaratu 'ala zina. Maka tidak sah, ya, transaksi ijarah atas perbuatan zina. Ya, seseorang menyewa pelacur, ya, dia upah, dia gaji, ya, untuk berbuat zina, maka ini tidak sah secara syariat. Wal ghina, ya, atau yakni apa, musik, ya, penyanyi, ya, tidak sah, ya, menyewa, ya, seseorang untuk bernyanyi, ya, dengan alat-alat musik. Wa bai'i alatil lahwi, atau memperjualbelikan, ya, alat-alat musik, ya, atau sewa menyewa, ya, alat-alat musik. Tidak sah secara syariat, karena manfaatnya bukan manfaat yang mubah, ya, tapi termasuk manfaat yang diharamkan secara syariat. Maka di antara syarat sahnya akad ijarah, manfaat barang atau objek yang disewakan adalah manfaat yang hukumnya mubah secara syariat, bukan, ya, hal-hal yang diharamkan secara syariat. Asyartul khamis, syarat yang kelima di antara syarat sahnya transaksi ijarah. Kata penulis, kaunul manfaati qabilatan lil istifai. Manfaat dari, ya, akad sewa tersebut
bisa dipenuhi. Ya, bisa dipenuhi. Yakni oleh pihak penyewa atau pihak yang menyewakan. Ya, manfaatnya bisa dipenuhi. Itu makna istifa. Fala tasihul ijaratu li syai'in yata'adzaru istifa'ul manfaati minhu. Maka tidak sah akad ijarah ya atas sesuatu yang tidak bisa dipenuhi atau tidak bisa diambil manfaatnya. Ya, tidak sah akad ijarah atas ya barang atau jasa yang tidak bisa diambil manfaatnya. Ya, apa contohnya? Contohnya kata penulis ka ijarati a'ma li hifdzi syai'in yahtaju ila ru'ya. Ya, seperti akad sewa menyewa. Ya, akad ijarah terhadap orang yang buta, ya, mempekerjakan orang yang buta, ya, untuk menjaga sesuatu yang butuh dilihat, ya, maka tidak sah akadnya. Kenapa? Karena tidak mungkin istifa al manfaah, ya, tidak mungkin diambil manfaatnya. Ya, antum ya punya gudang, ya, ada ya ini barang-barang yang harus dijaga. Kemudian antum ya bikin akad sama orang yang buta matanya. Ya, Pak, nanti tolong ya jaga gudang saya ya. 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 Mudah-mudahan dengan keberadaan Bapak paling enggak orang jadi mikir mau ngambil, ya. Meskipun Bapak nggak bisa lihat siapa yang masuk, siapa yang keluar nggak tahu. Ya, tapi dengan keberadaan fisik Bapak di sini mudah-mudahan jadi apa? Ya, membuat orang itu ya segan untuk masuk ke sini. Ya, maka akad semacam ini tidak sah kata penulis karena tidak mungkin istifaul manfaah. Ya. Ya, tidak bisa dipenuhi manfaatnya. Ya, dari yakni orang semacam ini. Maka di antara syarat sahnya akad ijarah adalah manfaat yang menjadi objek ya ijarah atau sewa menyewa qabilatun lil istifa. Ya, bisa diambil manfaatnya atau bisa dipenuhi. Ya, bisa diambil atau bisa dipenuhi oleh pihak yang menyewa. As-sadis, syarat yang keenam, antakunal manfaatu mamlukatan lil muajir. Hendaknya manfaat dari objek yang disewakan ya dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Ya, ketika menyewakan barang tertentu, maka kepemilikan barang yang menjadi objek ijarah memang milik siapa? Milik orang yang menyewakan. Ya. Menjadi milik pribadi orang tersebut. Au ma'dzunan lahu fiha, atau dia adalah orang yang memang diizinkan untuk transaksi ijarah. Seperti siapa? Seperti wakil. Ya, dia bukan pemilik asli tapi dia wakil dari pemilik barang. Ya, antum punya kontrakan, antum suruh orang kepercayaan buat apa? Transaksi ijarah. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Meskipun dia bukan pemilik aslinya, ya, tapi dia adalah orang yang memang diizinkan oleh sang pemilik untuk akad ijarah. Maka di antara syarat sahnya ijarah ya bahwasannya barang yang ditransaksikan merupakan milik sang pemilik atau sang orang yang menyewakan tersebut atau pihak yang diberikan izin oleh sang pemilik. Ya. Li'annal ijarata bai'ul manafi', karena akad ijarah sewa menyewa adalah transaksi jual beli manfaat. Ya, transaksi jual beli manfaat. Fashturita dzalika fiha kal bai', maka kepemilikan atas manfaat ini disyaratkan sebagaimana dalam transaksi jual beli, ya, kepemilikan barang juga disyaratkan. Enggak boleh ya seseorang yang tidak memiliki barang dia jual kepada orang lain. Demikian pula dalam hal ijarah. Orang yang tidak memiliki manfaat ya dari barang yang diakadkan, enggak boleh dia
akadkan, nggak boleh dia sewakan kepada pihak lain. Maka pihak yang menyewakan adalah orang yang memiliki hak atas barang yang disewakan atau diizinkan oleh pemilik aslinya. Yang terakhir, asyartus sabi', di antara syarat sahnya akad ijarah. Kata penulis, antakunal muddatu ma'lumatan, hendaknya tempo waktu penyewaan itu diketahui bersama oleh kedua belah pihak, jelas, batasan waktunya jelas. Antum mau nyewa berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, harus jelas tempo waktunya. Jangan sampai ngambang. Fala tajuzul ijaratu limuddatin majhulatin, maka tidak boleh akad ijarah dengan tempo waktu yang majhulah, yang tidak ditentukan. Li'annaha tuaddi ila tanazu', karena kalau tidak ditentukan waktunya akan membawa kepada perselisihan di kemudian hari. Kalau nggak jelas dari awal waktunya, nggak ditentukan dari awal, maka akan membuka pintu niza, pintu persengketaan di kemudian hari. Agar menutup pintu sengketa, maka harus jelas berapa upahnya, berapa biayanya, berapa tempo waktunya, kemudian akadnya objeknya seperti apa, harus dijelaskan di awal. Karena kalau nggak jelas dari awal, yang ada adalah persengketaan di kemudian hari. Ini syarat-syarat terkait dengan keabsahan akad ijarah atau akad sewa menyewa. Insyaallah kita bahas masalah yang ketiga dari bab yang ke-11 terkait dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan akad ijarah di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.